Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Bapak Ceproni Hamdani MPD, selaku dosen mata kuliah Literasi Abad 21, dan juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Linggar, kemudian Meira Anastuti, Fikriyah Farah Septiani, Ainaya Adri Auranisa, dan saya sendiri Andi Supriyatna, dan Dinda Harningsih. Di sini kami akan memaparkan pembahasan mengenai transfer hasil belajar. Adapun untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian transfer hasil belajar akan saya paparkan, yang mana pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Inilah yang disebut transfer belajar. Sedangkan Slameto merumuskan bahwa transfer adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang diraih dari proses evaluasi adalah kesiapan dan transfer belajar. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ditemukan. Kemampuan-kemampuan itu bergantung pada tingkat kematangan intelektual. Ausubel mengatakan faktor yang paling penting mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui oleh anak-anak, sedangkan perihal menstruktur kognisi, dalam banyak kasus para siswa dapat menstruktur kembali pengetahuannya untuk penyesuaian dengan materi-materi baru yang diterima dari pendidikan. Adapun indikator kesiapan belajar dapat dilihat dari transfer dalam belajar adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu lalu berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian untuk pembahasan yang kedua adalah macam-macam transfer belajar yang akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Dinda Harningsih MJ, NPM 1950606147. Baiklah, saya akan memaparkan materi, yaitu macam-macam transfer belajar. 1. Transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif memungkinkan seseorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru memperoleh kebaikan-kebaikan dan bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. 2. Transfer negatif. Transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi yang lain. 3. Transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan lebih tinggi atau rumit. Misalnya, siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 akan mudah mempelajari perkalian ketika ia duduk di kelas 3. 4. Transfer lateral. Transfer lateral yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya 16 untuk materi yang sama rumitnya dalam situasi-situasi yang lain.
Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Meira Anastuti dengan MPM 2050 60 122 akan menjelaskan tentang teori-teori dalam transfer belajar. Teori-teori dalam transfer belajar terbagi menjadi 3 macam teori. Yang pertama ada teori disiplin formal. Teori ini didasari oleh ilmu jiwa daya. Menurut teori ilmu jiwa itu tersusun dari beberapa macam daya. Misalnya, pikiran, ingatan, perasaan, dan lain-lain. Yang kedua ada teori komponen-komponen identik. Teori identikal elemen dan identikal komponen mempunyai pendapat yang sama dalam memandang transfer belajar. Yang terakhir ada teori generalisasi. Teori generalisasi ini dikemukakan oleh Charles Judd pada tahun 1873 sampai 1946 yang berpendapat bahwa transfer belajar lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari sebelumnya, di sini saya akan memaparkan mengenai faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya transfer belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada taraf inteligensi dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kapasitas dasar atau kemampuan dasar, sikap, serta minat belajar anak didik tersebut. Kapasitas dasar atau kemampuan dasar anak itu sangat membantu timbulnya transfer belajar. Anak yang pandai cenderung memiliki transfer yang tinggi. Siswa yang belajar dengan intensif untuk menggunakan hasil belajarnya, yang termotivasi, yang merasa senang dalam belajar, dan yang mampu mengolah dengan baik dan secara mendalam, akan jauh lebih siap untuk mengadakan transfer belajar dibanding dengan siswa yang kurang termotivasi, kurang senang, dan kurang mampu mengolah dengan baik. Kemampuan mengolah ini berkaitan dengan kemampuan belajar, terutama komponen kemampuan intelektual. Siswa yang berkemampuan intelektual tinggi lebih mampu untuk mengolah secara mendalam dan secara menyeluruh, dan pada umumnya lebih mampu pula untuk melihat kemungkinan mengadakan transfer belajar. Nah, kemudian yang kedua ada metode guru dalam mengajar. Faktor ini berasal dari guru dan berkisar antara lain pada penguasaan persiapan, alat peraga, metode, pemilihan bahan, dan lain sebagainya. Dengan bahan yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda, disebabkan perbedaan dalam pemakaian metode dalam mengajar. Nah, metode yang dapat digunakan guru antara lain metode diskusi, metode ceramah, dan metode tanya jawab. Dalam metode diskusi, anak didik lebih aktif daripada guru, sedangkan metode ceramah cenderung membuat anak didik pasif, selalu berada pada posisi menerima, dan tidak saling memberi dan menerima di kalangan anak didik. Dengan metode ceramah, jalan pembelajaran cenderung membosankan anak didik sehingga informasi yang disampaikan tidak dapat diserap dengan baik, disebabkan karena daya konsentrasi anak didik tersebut semakin menurun. Sedangkan pemakaian metode tanya jawab ini dapat meningkatkan kreativitas anak didik. Inisiatif anak didik dapat dipicu dengan metode ini. Kemudian yang terakhir ada isi mata pelajaran. Hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar. Suatu mata pelajaran yang dapat dikuasai bisa dijadikan landasan untuk menguasai mata pelajaran lain yang relevan, baik kaidah maupun prinsip-prinsipnya. Penguasaan kaidah mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, dapat digunakan untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris. Begitu pula sebaliknya, penguasaan keterampilan membuat surat tertentu dapat ditransfer kepada keterampilan lain yang masih dalam ruang lingkup tulis, menulis dalam surat, dan sebagainya. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam peningkatan transfer belajar. Setiap guru senantiasa berusaha upaya murid-muridnya menguasai bahan khas bagi mata pelajaran yang dipegangnya. Guru harus memikirkan apakah pelajaran yang dipegangnya itu ada kemungkinan untuk transfer ke mata pelajaran lain atau ke kehidupan sehari-hari. Jika ada, maka guru harus menunjukkan kesamaan itu, bukan hanya sebagai suatu yang ideal yang harus dipenuhi dalam suatu pelajaran tertentu saja atau dalam pelajaran di sekolah saja, akan tetapi dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip memperoleh daya transfer belajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transfer belajar. Yang pertama, terjadinya transfer sangat tergantung pada metode pengajaran karena mengandung jawaban yang dapat dialihkan. Nah, jawaban yang dapat memungkinkan komunikasi adalah mempelajari aturan-aturan umum, teknik-teknik yang lebih umum dan lebih efektif, dan sikap-sikap baru tentang konsep diri seseorang seperti mengembangkan rasa percaya diri, adaptasi, dan kemauan. Kemudian yang kedua, ada nilai transfer yang tinggi mempunyai kemiripan dengan situasi luar sekolah, akan tetapi mengandung pengertian umum sehingga dapat ditransfer pada situasi yang akan datang. Prinsip-prinsip untuk memperoleh daya transfer belajar disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jawaban umum yang sesuai dengan aturan umum. Yang kedua, memperjelas dan memahami prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, dapat memperhatikan anak-anak di mana aturan dapat ditetapkan. Yang keempat, memberikan anak-anak kesempatan untuk berlatih dalam situasi yang lebih kompleks dan beragam. Prinsip-prinsip pembelajaran yang terbentuk dan dipelajari melalui peristiwa kelas sangat membantu proses pembelajaran dan pada saat yang sama dapat meningkatkan komunikasi jika siswa memiliki pandangan positif terhadap peristiwa tersebut. Namun, jika seseorang siswa bersikap negatif terhadap guru atau tidak puas dengan mata pelajaran tertentu, hal ini dapat berdampak negatif terhadap proses pembelajaran tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-7 yang telah menyampaikan materinya. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yang telah dipaparkan, pada dasarnya istilah transfer belajar berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar dari mata pelajaran yang satu ke mata pelajaran yang lain atau dari kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Adanya pemindahan atau pengalihan ini menunjukkan bahwa ada hasil belajar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memahami materi pelajaran yang lain. Ada beberapa macam dalam transfer belajar, yaitu transfer yang bersifat positif, transfer yang bersifat negatif, dan transfer yang bersifat vertikal, dan transfer yang bersifat lateral. Yang mana macam-macam transfer belajar tersebut didasari oleh beberapa teori seperti teori disiplin formal, teori komponen-komponen identik, dan teori generalisasi. Agar proses transfer belajar berjalan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses transfer belajar, yaitu taraf inteligensi dan sikap, metode guru dalam mengajar, dan isi pelajarannya. Selain itu, dalam proses transfer belajar, di dalam pembelajaran, pendidik harus memperhatikan prinsip transfer belajar seperti mengenal respon-respon umum yang tepat dalam bentuk kaidah umum, membuat prinsip-prinsip umum itu sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Mengarahkan perhatian anak-anak itu ke tempat di mana kaidah-kaidah itu dapat dipergunakan dan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktekannya ke dalam situasi-situasi yang lebih kompleks dan banyak ragamnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada materi ataupun penyampaian yang kurang jelas.
Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ceproni Hamdani dan juga kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.